Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Mohon izin kepada Bapak Iketut Resike Artana STMkom selaku dosen pengkan dosen selaku dosen pengempu ya, pengempu kan ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Mohon izin kepada Bapak Iketut Resike Artana STMkom selaku dosen pengempu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer untuk melakukan presentasi UAS kami, yaitu aplikasi Electroshop. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada presentasi ini. Yang pertama adalah laporan, yang kedua adalah user flow dan flow map, yang ketiga adalah high fidelity dari aplikasi ini, yang terakhir adalah sistem usability skill. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Yang pertama adalah saya sendiri, Made Govinda Premana Sidi, dengan NIM 2115101072. Lalu ada Nikade Aprianti dengan NIM 2115101070. Lalu ada Gede Marta Kusuma dengan NIM 2115101065. Lalu ada Putu Indah Wahyuni dengan NIM 2115101062. Baik, untuk yang pertama adalah presentasi laporan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Wahyuni dengan NIM 2115101062. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil laporan yang pertama, yaitu understand context of use. Yang pertama, who the user are, yaitu ada penjual dan pembeli. Yang kedua, what they do, penjual menjual komponen-komponen PC, gear laptop, atau handphone maupun barang elektro lain. Untuk pembeli, mencari komponen-komponen PC yang berkualitas dan mencari laptop, handphone, atau barang elektro lain yang diinginkan. Untuk yang ketiga, what problems they have. Untuk problems dari penjual yaitu belum ada, dan problem dari pembeli, kesusahan saat mencari barang yang dicari, metode pembayaran yang sedikit, dan barang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat, what their needs are. Untuk penjual, semua fitur e-commerce biasa. Untuk pembeli, fitur yang dapat mempermudah mendapatkan barang yang diinginkan. Dan untuk yang kedua, penjelasan yang kedua, spesifik user recruitment. Dari pengguna, orang yang mencari atau pembeli. Permasalahannya, pembeli sedikit memiliki akses pembayaran, dan solusinya terdapat banyak cara pembayaran mulai dari online maupun offline. Permasalahan kedua, pembeli tidak dapat melihat secara jelas barangnya. Solusinya, terdapat fitur video di mana pembeli dapat melihat barang lebih jelas. Permasalahan ketiga, pembeli yang ingin merakit bingung memilih komponen pada PC. Solusi, terdapat fitur saran yang dimana berfungsi membantu memberi saran kepada pembeli yang bingung. Dan untuk penjual, permasalahannya belum ada dan solusinya semua fitur e-commerce biasa. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada user persona. Dan berikut adalah user persona dari orang-orang, salah satunya yaitu Komang Dian. Bisa scroll ke bawah. Nah, jadi itu adalah user persona dari orang-orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikade Aprianti dengan NIM 2115101070. Di sini
yang pertama adalah membuat user flow dari masing-masing. Nah, kami di sini membuat user flow memesan barang. Ada penjualnya di sini. Di sini penjualnya hanya menyediakan barang. Terus ada pembeli. Nah, setelah menyediakan barang, ada pembeli, di mana pembeli ini mencari barang terlebih dahulu, kemudian mendapatkan barang, kemudian memesan barang, dan yang terakhir adalah pembayaran. Bisa di-scroll ke bawah. Baik, user kedua yaitu menggunakan fitur pesan, di mana di sini pembeli mencari barang terlebih dahulu, kemudian mengklik fitur pesan, habis itu mengirim pesan. Nah, di mana pesan ini akan diterima oleh penjual dan juga akan dibalas oleh penjual. Itu dia tadi user flow-nya. Sekarang akan saya lanjutkan ke flow map-nya. Baik, di sini yang pertama adalah adanya flash screen. Kemudian kita lanjut ke beranda. Nah, di beranda ini ada beberapa fitur seperti fitur barang, keranjang, chat, kategori, pinasi, dan juga share bar. Nah, di pintasan navigasi ini ada terdapat beberapa fitur seperti notifikasi, saran, dan juga akun. Kemudian di akun kami juga mengisi dengan pengaturan akun, undang teman, buat toko, terakhir dilihat, pusat bantuan, dan penilaian saya. Nah, setelah itu, tolong dikesamping. Nah, ada juga di barang ini ada beberapa fitur seperti beli. Nah, di beli ini juga ada fiturnya, yaitu share, di mana penjual akan men-share barang-barang yang akan dijualnya. Kemudian ada juga keranjang. Keranjang ini kita bisa memasukkan dulu barang yang kita beli, sehingga nanti kita terakhir akan membayarnya. Juga ada pesan. Nah, di pesan ini kita bisa mengirimi chat ke penjual tentang masalah kita ataupun tentang apa yang ingin kita sampaikan ke penjual. Baik, ada juga opsi pengiriman. Nah, di opsi pengiriman ini akan ada beberapa fitur yang kami tambahkan, nanti akan dijelaskan di desainnya. Yang terakhir adalah metode pembayaran. Nah, di metode pembayaran ini ada beberapa fitur kami menambahkan seperti pembayaran melalui bank ataupun sejenisnya. Baik, itu tadi presentasi saya tentang user flow dan juga flow map. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya berupa di aplikasi Figma. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Madu Gurvinda Permanasidi dengan NIM 2115101072. Saya akan menjelaskan high fidelity dari aplikasi ini. Pertama adalah splash screen. Lalu setelah splash screen akan muncul menu beranda, di mana di beranda terdapat search bar, di mana ini berfungsi untuk mencari barang yang kalian inginkan dengan mengketik kata kunci dari barang. Nah, lalu di sini adalah tempat di mana kata kunci barang yang kalian cari sebelumnya. Contohnya seperti ini. Ketika kita memasukkan kata laptop, maka akan muncul barang-barang yang berhubungan dengan kata kunci laptop. Lalu selanjutnya di sini ada menu keranjang, di mana di sini adalah tempat menaruh barang-barang yang kalian ingin beli. Lalu di sini ada fitur chat, di mana di sini adalah kumpulan pesan-pesan sebelumnya yang kalian
ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini perkenalkan, nama saya Madu Govinda Permanasidi dengan NIM 2115101072. Di sini saya akan menyampaikan high fidelity dari aplikasi yang kami buat. Yang pertama adalah splash screen. Lalu setelah splash screen akan muncul menu search bar, menu beranda. Nah, di menu beranda ini terdapat search bar yang dimana ini berfungsi untuk mencari barang yang kalian inginkan dengan memasukkan kata kunci dari barang tersebut. Lalu di sini adalah tempat dimana kata kunci dari barang yang sebelumnya kalian cari. Contohnya seperti misalkan kalian memasukkan kata laptop, maka akan muncul beberapa barang yang terkait dengan kata kunci laptop. Selanjutnya adalah menu keranjang, di mana ini adalah tempat untuk menyimpan barang-barang yang kalian ingin beli. Lalu di sini ada chart, di mana ini adalah pesan-pesan sebelumnya yang kalian lakukan dengan penjual dari barang yang kalian ingin beli. Lalu di sini adalah menu kategori. Di kategori ini adalah untuk mencari barang-barang yang spesifik dengan kategorinya, seperti misalnya kalian ingin mencari komponen dari PC, maka klik di PC. Kalau kalian ingin mencari handphone atau aksesorisnya, maka klik handphone. Jika kalian mencari laptop atau aksesorisnya, maka kalian mencari laptop. Lalu di menu navigasi shortcut ini terdapat yaitu beranda. Yang kedua adalah notifikasi. Di notifikasi ini adalah tempat di mana pemberitahuan barang yang kalian pesan atau beli, dimana ketika barangnya sudah dikirim maka akan muncul sudah dikirim. Jika barangnya sudah diterima maka muncul notifikasi sudah diterima. Lalu di sini ada fitur saran. Fitur saran ini khusus untuk PC, dimana untuk orang awam yang ingin merakit PC. Nah, di sini ketika kalian ketik sesuatu misalnya motherboard yang kalian punya, di sini akan muncul beberapa barang yang cocok untuk motherboard tersebut. Lalu di sini ada akun. Di akun ini ketika kalian sudah memiliki akun, maka kalian tinggal memasukkan emailnya dan password. Kalau kalian menggunakan Google atau Facebook, bisa pilih di sini. Lalu jika kalian belum memilikinya, maka masuk saja ke daftar, terus masukkan nama lengkap, username, dan tanggal lahirnya. Selanjutnya kalian akan memasukkan email yang kalian inginkan dan password yang kalian inginkan. Lalu setelah itu tinggal daftar. Nah, setelah kalian memiliki akun, di akun ini ada menu notifikasi, di mana di sini lebih terlihat, yaitu misalkan kalian belum membayar. Di sini untuk kalian belum membayar barang yang kalian beli. Untuk yang dikirim adalah barang kalian sedang dikemas. Untuk yang dikirim adalah barang kalian sedang dikirim. Untuk memberi penilaian adalah untuk ketika kalian sudah mendapatkan barang, maka kalian memberi penilaian di sini. Nah, selanjutnya ada fitur buka toko, di mana jika kalian ingin menjual barang di sini, dengan cara itu klik saja, lalu mulai pendaftaran, lalu masukkan nama tokonya, lalu alamat toko, email, dan nomor telepon. Selanjutnya adalah mengatur jasa kirim tokonya. Di sini kalian memilih jasa-jasa kirim dari
toko kalian. Jika sudah, kalian tinggal next saja. Lalu jika kalian ingin menambahkan barang, maka menambahkan barang di toko kalian, maka klik saja tambahkan produk. Selanjutnya adalah favorit saya. Di sini adalah tempat barang-barang yang kalian suka dengan menandainya. Lalu di sini ada terakhir dilihat, ini adalah tempat untuk barang-barang yang terakhir kalian lihat. Di sini ada undang teman. Di sini ada penilaian saya untuk barang-barang yang sudah kalian nilai. Di sini ada pengaturan akun jika kalian ingin merubah nama atau beberapa hal pada akun kalian. Lalu di sini ada pusat bantuan, di mana ini untuk membantu kalian jika terjadi masalah pada aplikasi ini. Lalu di sini adalah cara untuk membelinya. Kalian pilih salah satu dari aplikasi dari barang ini. Contohnya misalnya seperti ini. Kalian tinggal klik. Nah, di sini ada love ketika kalian ingin menandai dari aplikasi ini. Lalu ada share untuk kalian memberitahu pada teman kalian barang ini. Lalu ketika kalian ingin melihat toko untuk mencari barang-barang lain dari toko itu, maka klik saja kunjungi toko. Lalu ada fitur chat di mana kalian jika ingin bertanya mengenai produk tersebut. Lalu di sini ada keranjang jika kalian ingin menunda pembelian dari barang ini. Lalu jika kalian ingin membelinya sekarang, maka klik saja beli. Setelah sudah, kalian tinggal masukkan alamat kalian. Lalu di sini ada opsi pengiriman. Untuk kalian memilih opsi untuk pengiriman barang kalian. Lalu ada voucher, gunakan voucher, di mana di sini ketika kalian menggunakan voucher, gunakan untuk mendapatkan potongan harga. Lalu selanjutnya ada metode pembayaran. Di sini kalian tinggal memilih berapa metode pembayarannya. Ketika sudah, kalian tinggal klik beli sekarang. Lalu kalian lakukan pembayaran seperti instruksi yang sudah ada di sini. Lalu ketika sudah, kalian tinggal tunggu. Dan juga jika kalian ingin mencari barang-barang yang lain, maka kalian tinggal klik menu kembali ke beranda. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gede Mada Kusuma dengan NIM 2115-10165 dari program studi ilmu komputer kelas C. Baik, sini saya akan mempresentasikan tentang usability text. Sistem usability score atau disingkat dengan SUS merupakan kuesioner untuk mengukur persepsi kegunaan, yang dimana SUS dulu digunakan untuk menguji sistem elektronik kantor. Di sini SUS berisikan 10 pertanyaan, di mana partisipan diberi 5 pilihan dari skala 1 sampai 5 untuk dijawab berdasarkan pada beberapa banyak mereka setuju dengan setiap pertanyaan terhadap produk dan fitur yang kita uji. Pada nilai skala 1 yaitu ada sangat tidak setuju, skala 2 tidak setuju, skala 3 ragu-ragu, skala 4 setuju, skala 5 sangat setuju. Baik, berikut ini adalah 10 pertanyaan pada SUS yang kami gunakan untuk menguji produk desain UI atau UX kami. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, lanjut next.
Baik, untuk nama yang pertama dari instansi mahasiswa yaitu Iko Mangare Ade Kusuma. Yang pertama itu adalah apakah Anda tertarik dengan aplikasi edukasi seputar pembelajaran online? Ia menjawabnya sangat tertarik dikarenakan Iko Mangare Ade Kusuma ini juga sering membeli produk melalui pembelian online dalam suatu aplikasi. Oke, yang pertanyaan pertama yaitu apakah ingin menggunakan sistem ini lagi? Ia menjawabnya setuju. Baik, yang kedua itu adalah saat Anda menggunakan sistem ini apakah sangat rumit untuk dicoba? Ia menjawabnya tidak setuju. Yang pertanyaan ketiga, apakah Anda merasa sistem ini mudah untuk digunakan? Ia menjawabnya setuju. Oke, baik. Soal selanjutnya, apakah membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknis dalam menggunakan sistem ini? Ia menjawabnya tidak setuju. Baik, apakah fitur-fitur sistem ini berjalan dengan semestinya? Ia menjawabnya sangat setuju. Apakah Anda merasa ada banyak hal yang tidak konsisten atau tidak serasi pada sistem ini? Ia menjawabnya sangat tidak setuju. Apakah Anda merasa orang lain dapat memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat? Ia menjawabnya sangat tidak setuju. Apakah Anda merasa sistem ini dapat digunakan orang lain? Ia menjawabnya tidak setuju. Apakah Anda merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini? Ia menjawabnya sangat setuju. Apakah Anda perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini? Ia menjawabnya sangat tidak setuju. Baik, pertanyaan terakhir yaitu berikan saran tentang prototipe kamu untuk kedepannya. Ia menjawabnya sangat baik dan menurut saya itu sangat menarik. Baik, untuk instansi dari masyarakat umum yaitu ada atas nama Gede Agung Nusa Pasadena. Apakah Anda tertarik dengan aplikasi edukasi seputar pembelian online? Ia sangat setuju karena dia juga sering membeli barang elektronik di suatu aplikasi di Android. Oke, pertanyaan yang pertama adalah apakah ia ingin menggunakan sistem ini lagi? Ia menjawabnya sangat setuju. Yang kedua itu saat Anda menggunakan sistem ini apakah sangat rumit dicoba? Ia menjawab tidak setuju. Apakah Anda merasa sistem ini mudah digunakan? Ia menjawabnya setuju. Apakah membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknis dalam menggunakan sistem ini? Ia menjawabnya tidak setuju. Apakah fitur-fitur sistem ini berjalan dengan semestinya? Ia menjawabnya ragu-ragu. Apakah Anda merasa ada banyak hal yang tidak konsisten atau tidak serasi pada sistem ini? Ia menjawabnya ragu-ragu. Apakah Anda merasa orang lain dapat memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat? Ia menjawabnya setuju. Apakah Anda merasa sistem ini dapat membingungkan orang lain? Ia menjawabnya ragu-ragu. Apakah Anda merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini? Ia menjawabnya ragu-ragu. Apakah Anda perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini? Ia menjawabnya setuju. Baik, pertanyaan terakhir adalah berikan saran tentang prototipe kami untuk kedepannya. Dia menjawab aplikasi ini sangat cocok bagi kalangan masyarakat sekitar. Baik, saya akan kembalikan kepada rekan saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Oh, udah. Dadah guys. Nice. Untuk PTI-nya gimana? Kalian udah selesai nggak? Saya tidak ada ide. Belum. Mantap, sama.
Ini yang udah nih paling atas berdua nih udah kayaknya. Iya, ini kayaknya udah selesai mereka nih. Bagi. Masih tahap